Selamat pagi Bapak Guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Iko Manguna Palguna. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nah, hari ini saya bersama dengan Pak Putuoko. Beliau adalah guru PJOK kelas 1 dan kelas 3 di SD nomor 2 Tibu Menang. Om Swastiastu Pak Oko. Om Swastiastu Pak Komang. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Astun Karo, baik. Oke, begini Bapak. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak terapkan nantinya atau sebelum saya melakukan supervisi. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan melaksanakan evaluasi dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, percakapan pra-observasi hari ini kita lakukan sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran agar Bapak lebih siap lagi sehingga dapat menampilkan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik kita. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa Bapak? Baik. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam 1. Memahami fakta, konsep, dan prosedural kombinasi gerak dominan. 2. Melakukan berbagai kombinasi gerak dominan, diantaranya kombinasi gerak berjalan dan bertumpu, kombinasi gerak berjalan, menumpu dan mendarat dengan benar, kombinasi gerak sikap kapal terbang dan berguling, terakhir kombinasi berjalan, melompat dan berputar. 3. Mengamalkan sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dengan regulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Untuk areal pengembangannya, pada ranah apa saja nanti yang akan Bapak kembangkan? Oke, areal pengembangan pada ranah kognitif dan psikomotor. Oke, jadi nanti Bapak akan mengembangkan pada ranah kognitif dan psikomotor. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan siswa nanti pada saat pembelajaran? Jadi kegiatan apa saja yang akan Bapak lakukan nantinya? Yang pertama ada pendahuluan, yaitu berdoa, pemanasan, penjelasan materi pembelajaran. Yang nomor 2, kegiatan inti, kombinasi berjalan dan bertumpu, kombinasi gerak dominan, menolak, dan bergantung. Terakhir, penutup, yaitu pendinginan dan berdoa. Oke, baik. Nah, sekarang terkait dengan rancangan pembelajaran. Nah, model pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran nanti, kemudian metode apa yang akan Bapak terapkan, seperti itu. Ya, model pembelajaran yang akan digunakan yaitu problem based learning dan menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, praktek, dan penugasan dan tanya jawab. Oke, baik. Jadi nanti Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi, demonstrasi, praktek, penugasan, dan tanya jawab. Oke. Kemudian media yang akan Bapak gunakan apa itu Bapak? Ya, di sini saya menggunakan media konkret yaitu matras dan fluid. Oke. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan penerapan proses pembelajaran ini? Kemudian hari apa dan jam berapa? Saya akan menerapkannya hari Selasa jam 7.30. Oke, baik. Demikian percakapan terkait dengan persiapan pra-observasi. Terima kasih untuk meluangkan waktunya Bapak. Sampai jumpa lagi pada kegiatan observasi nanti di kelas. Oke. Sukses semua. Om Santi Santi Santi.
Selamat pagi Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya Iko Mangguna Palguna, ditemani oleh Bapak Putu Oko Parwato sebagai Guru SD nomor 2 Tibumenang mengajar PJOK. Dan kali ini kita didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Ayu Wulandari. Sebelumnya Om Swastiastu Bapak, Om Swastiastu Ibu. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah minggu lalu kita mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Guru Oko Parwato. Nah, hari ini kita akan mulai pasca observasinya, Bapak nggih? Nggih, Pak. Sudah siap Bapak? Nggih, ampun. Nggih. Bagaimana kabarnya Bapak? Sekarang baik, Pak. Oke, baik. Nah, kemarin minggu lalu setelah saya amati juga pembelajaran yang Bapak lakukan di sekolah ini. Nah, kira-kira Bapak masih ingat apa saja areal pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Pengembangannya ada Ya. dua, yaitu kognitif dan psikomotor, Pak. Oke, baik. Nah, dari kedua pengembangan kognitif dan psikomotor tersebut, nah apakah sudah berhasil Bapak menerapkan atau mengembangkan areal pengembangan tersebut? Baik, berhasil dalam areal psikomotor dan kurang berhasil dalam areal kognitif. Oke, jadi sudah berhasil pada psikomotor atau Ya. geraknya nih. Iya. Nah, kemudian yang belum berhasil itu di bagian kognitifnya. Nah, kira-kira apa hal-hal atau terjadi kendala dalam proses pengembangan areal kognitifnya, bisa diceritakan sedikit Bapak? Yang kognitif, Iya, kira-kira apa yang menyebabkan atau kendala-kendala apa yang timbul tidak berhasil dari kognitif itu? karena anak masih kecil Iya. dan sulit untuk dia Dianggap. diajak ini untuk memahami materinya. Iya. Itu yang menyebabkan kurang berhasilnya. Oke, nah kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kendala tersebut? Dengan cara memberikan soal-soal di kelas. Oke, nah kira-kira kapan akan Bapak menerapkan memberikan soal-soal di dalam pembelajaran tersebut? Secepatnya. Oke, tepatnya jadi pada saat pembelajaran PJOK berikutnya nih. Oke, nah kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak terapkan di proses pembelajaran minggu lalu? Bapak masih ingat kira-kira? Yang pertama dari pendahuluan inti, lanjutkan dengan berbaris, berdoa, langsung melanjut ke materi pokok. Oke, jadi intinya yaitu adalah pendahuluan, inti dan penutup. Oke, baik, jadi sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah Bapak buat kemarin. Kemudian, nah apakah ada terjadi kendala-kendala dalam proses Bapak melakukan pembelajaran tersebut? Pastinya ada, Oke, apalagi di lapangan. Banyak faktor yang menyebabkan konsentrasi anak-anak itu tidak fokus. oke. Memang pembelajaran di lapangan. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Mengatasinya dengan cara mengajak mereka game dulu, setelah Oke. itu baru dilanjutkan dengan materi yang sebelumnya. Oke, kemudian games, kemudian kira-kira ada cara lain lagi untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin dengan cara apa? Menasihati. Memberikan ceramah kan kepada anak-anak tersebut. Oke, nah kira-kira kapan Bapak akan menerapkan perubahan tersebut? Secepatnya mungkin dalam pembelajaran PJOK selanjutnya. Oke, saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengar perubahan-perubahan yang ingin Bapak lakukan. Ya. Mungkin sekian pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Nah, kira-kira kemudian untuk Ibu dari pengajar praktik, apakah ada umpan balik atau feedback yang ingin diberikan kepada kita berdua dalam pasca observasi? Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya sih sudah baik ya. Yang penting dari Bapak sendiri sudah siap untuk melakukan, untuk memperbaiki kembali hal-hal yang memang masih dirasa perlu gitu ya. Oke. Itu saja Mas. Oke, baik, terima kasih. Mungkin demikian dari pasca observasi yang kita lakukan pada pagi hari ini yang tutup dengan para Mas Santi.
Om Santi 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 Om.